Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kita bisa kembali datang beribadah, menyembah Tuhan, membaca merenungkan firman-Nya. Mari kita mengawali ibadah kita dengan kita menenangkan hati kita bersatu teduh terlebih dahulu. Amin. Bapak Ibu, kerja buat Tuhan dan melayani Tuhan selalu manis sih. Mari kita menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita, dengan penuh tekad dan kesungguhan kita. Kerja buat Tuhan manis sih. Dengar suara Tuhan terlalu manis sih. Kita semua terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan terlalu manis, membuat diri ke ladang Tuhan saudara. Layan Tuhan terlalu manis, kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan terlalu manis, biar pikul salib terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan terlalu manis, membuat diri ke ladang Tuhan saudara. Layan Tuhan terlalu manis. Melayani Tuhan selalu manis. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Engkau yang menjadikan kami dan seisi dunia ini. Engkau juga yang memelihara kehidupan kami dan mengasihi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan, mengingat apa yang Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Tak putus-putusnya kami bersyukur ya Tuhan. Sebab kami mengingat apalah kami ini, sehingga Engkau mencintai kami dan berkorban bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau juga memberi kami keluarga, memberi kami profesi yang mulia ini, yakni sebagai seorang guru, tenaga kependidikan yang melayani di sekolah. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk profesi yang Engkau biarkan kami boleh sandang pribadi lepas pribadi ini. Kami memohon kiranya Engkau yang menolong setiap kami boleh menjalankan pelayanan kami ini dengan sebaik-baiknya, sehingga nama-Mu dimuliakan ya Tuhan. Sertailah untuk pimpinan kami, para kepala sekolah yang ada, Tuhan yang memberi mereka kebijaksanaan di dalam mengambil berbagai keputusan. Tuhan, di tengah kondisi ini, jika di antara kami guru-guru ada yang di dalam kesulitan, baik secara fisik mengalami sakit penyakit atau mengalami kesulitan, kebutuhan dan yang lainnya, kami memohon Engkau menilik, menjamah setiap kami, melawat setiap kami Tuhan, menyembuhkan dan menolong setiap kami Tuhan. Yang terbaring sakit juga ya Tuhan, khususnya yang terbaring di rumah sakit, Ibu Lisamu kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang jamah dia dan keluarganya. Kami sungguh memohon belas kasihan Tuhan. Dan ibadah kami hari ini kiranya Engkau berkenan menerimanya, dan kiranya Engkau berkenan berbicara kepada setiap kami lewat firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasalnya yang kedua, 2 Korintus 2 ayat 14 sampai 17. 2 Korintus 2 ayat 14 sampai 17. Jika sudah mendapatkannya, kita membacanya bersama-sama. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan-Nya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa.
Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Mari kita melihat saat teduh kita hari ini yang diambil dari tanggal 13 Mei. Saat teduh tanggal 13 Mei dengan tema aroma kasih. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. 2 Korintus 2 ayat 14. Angkat tangan saat kalian bisa mencium aromanya. Kataku kepada murid-murid di kelas sains ketika kami baru memulai kegiatan untuk membantu mereka mengenali konsep difusi. Aku berdiri di depan kelas dan menyemprotkan penyegar ruangan beraroma bunga ke udara. Tangan siswa di meja lab terdekat langsung terangkat. Kemudian, dengan mengamati pola tangan-tangan yang terangkat, kami dapat melihat bagaimana aroma menyebar di udara dari depan hingga ke belakang ruangan. Semua siswa memberi tanda bahwa mereka mencium aroma tersebut. Bacaan Alkitab hari ini mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk menjadi aroma kasih Kristus bagi orang lain, sebagai orang-orang yang diutus oleh Allah untuk mengenalkan kehadirannya. Sama seperti aroma penyegar udara menyebar dari tempat aku menyemprotnya, aroma kasih Allah menyebar keluar setiap kali kita melayani orang lain di dalam nama Yesus Kristus. Menawarkan kata-kata penyemangat, menyediakan telinga untuk mendengarkan, atau menghabiskan waktu dengan seseorang yang membutuhkan dukungan. Hanyalah beberapa cara yang dapat kita lakukan kepada orang lain dan menginspirasi mereka untuk menyebarkan kasih itu ke sudut dunia mereka. Hari ini, mari kita mencari cara untuk menjadi aroma Kristus di dunia yang perlu mengenal dan mengalami kasih Allah. Pokok pikiran kita hari ini, kesempatan untuk menyebarkan kasih Allah ada di sekitarku. Selanjutnya, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Guru sekalian. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Engkau masih memberi kami kesempatan untuk hidup dan melayani-Mu sampai hari ini. Tuhan, berbicaralah kepada kami semuanya. Terima kasih kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Judul di renungan hari ini adalah aroma kasih. Kita baca kembali ayat Alkitabnya, yaitu 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ada beberapa hal yang kita mau perhatikan, yaitu membawa kami di jalan kemenangannya, lalu menyebarkan keharuman, lalu pengenalan akan Dia. Kita sama-sama melihat ya 3 hal yang disebutkan dalam ayat Alkitab tersebut. Zaman dulu, arak-arakan seorang komandan atau jenderal Romawi yang menang dalam peperangan dan baru pulang dari medan peperangan, di mana ia berdiri di atas kereta kuda bersama-sama dengan para bala tentaranya. Lalu memasuki kota dengan diiringi sorak-sorai rakyat yang menyambutnya. Menurut kebiasaan pada waktu itu, di bagian depan rombongan mereka membawa semacam altar sebagai tempat membakar dupa sehingga mengeluarkan asap yang berbau harum. Pertanda kemenangan dan sebarkan aroma harum.
Pertama kita lihat pengenalan akan Dia. Menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia. 2 Korintus 2:14. Ada aroma yang tidak bisa kita lupakan. Aroma kopi, durian, minyak wangi, dan lain-lainnya. Orang Kristen seharusnya menyebarkan aroma pengenalan Tuhan Yesus yang menghasilkan kebaikan, ketulusan, kelemah lembutan, pelayanan, ataupun kasih, dan lain-lainnya. Aroma harum harus ada bahan dasarnya, yaitu Tuhan Yesus. Dalam pengenalan akan Tuhan, terkandung suatu hubungan yang erat dengan Tuhan, supaya kita bisa menyebarkan keharumannya. Hubungan dengan Tuhan tentu melalui mendengar firman Tuhan. Atau sesudah kita dengar, timbullah pengetahuan, pengenalan akan Tuhan. Ayub dahulunya mendengar, sekarang dia memandang, sehingga bisa lebih kenal Tuhan. Yang artinya mulai dari dengar, barulah timbul pengetahuan, lalulah kita harus mencari Dia. Dalam Ratapan pasal 3 ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Di Mazmur pun catat pasal 34 ayat 4, orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi kita sudah dengar, sudah mengetahui, harus mencari Dia. Kemudian respon kita percaya pada Dia. Percaya bahwa Dialah Tuhan yang mati di salib dan bangkit kembali dan yang menyelamatkan kita dari dosa. Baru kita bisa timbullah suatu ketaatan, yaitu kita mau takluk di bawah otoritasnya, sehingga kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Pengenalan akan Dia. Siapa Dia? Dia itu Tuhan Yesus, Allah yang menciptakan alam semesta dan manusia. Lalu Dia juga yang menopang dunia, sehingga semua manusia bisa hidup, bisa bernafas, bisa dapat makan sampai hari ini. Dia yang menjadikan manusia, Dia yang menjadi manusia, sehingga Dia datang ke dunia berkorban menyelamatkan manusia dari dosa melalui kematiannya di kayu salib. Dan Dia juga peduli kepada kehidupan manusia dan lain-lainnya, sehingga kita bisa berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan, memohon berkat-berkat dan lainnya. Mengenal Dia baru bisa kita menyebarkan keharuman dari Dia. Lalu dalam 2 Korintus pasal 2:14 juga katakan, tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Jalan kemenangannya yaitu manusia diciptakan Tuhan segambar dan serupa Allah, berharga di mata Tuhan. Kemudian manusia berdosa, tapi Tuhan merencanakan untuk selamatkan manusia yang berdosa dan yang akan dihukum kematian selamanya atau maut. Tuhan Yesus datang jadi manusia, lalu mati di salib, selamatkan kita dari hukuman dosa ini. Hari ketiga, bangkit dari kematiannya, menjadi menang atas dosa, maut, dan menguasai kehidupan. Itulah suatu kemenangan yang besar. Lalu kehidupan yang berkemenangan di dalam Kristus adalah kehidupan yang mampu menang atas dosa. Lalu menang atas keinginan diri yang berlawanan dengan Tuhan. Dan menang atas bujukan si jahat untuk berbuat dosa yang melawan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan sudah menang, diberikan kita juga berkemenangan. Yang dimaksud dengan menang atas dosa bukanlah suatu kehidupan bebas atau steril dari dosa, tetapi kehidupan yang sanggup mengatasi apa yang ditawarkan atau diiming-imingi oleh dosa.
sehingga kita bisa menolak dosa. Kemudian jadi hidup berkemenangan adalah hidup yang menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Dan kehidupan berkemenangan ini diperoleh melalui pilihan-pilihan yang benar menurut kehendak Tuhan atau firman Tuhan. Jadi manusia itu bebas mau pilih percaya Tuhan atau tidak ya. Berkemenangan atas dosa. Di dalam Roma pasal 6 ayat 12 katakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana ini, supaya kamu jangan lagi menurut keinginannya. Jadi kita harus apa? Harus menang ya. Menang atas dosa, sehingga kita bisa menyebarkan keharuman. Menyebarkan keharuman di dalam cerita Paulus, dia menggambarkan orang percaya yang sedang dipamerkan Tuhan kepada dunia, sehingga suatu kemenangan Kristus yang menyelamatkan, sebagai suatu kemenangan Kristus yang menyelamatkan. Jadi kita ini dipamerkan, kita ini menang karena Yesus sudah menang ya. Melalui arah-arahkan kemenangan ini, pengetahuan akan Kristus dan kehidupan orang percaya yang sudah ditebus itu dinyatakan sebagai suatu aroma keharuman di hadapan Tuhan dan umat manusia. Lalu kita sadar bahwa pada kita ada aroma kehidupan. 2 Korintus pasal 2 ayat 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Orang percaya dikenal dari aromanya. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 13. Ketika sidang itu melihat kebenaran Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa dan tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Artinya mereka itu mengeluarkan keharuman, bisa berani bersaksi sehingga orang lain mengenal mereka. Kesimpulannya, sebagai orang kenal akan Tuhan Yesus, melalui kehidupan pengenalan akan Dia, akan menyebarkan kasih dan sikap-sikap yang menjadi aroma yang harum, supaya orang-orang di sekelilingnya bisa mengenal dan percaya Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu. Berkatilah kami menjadi aroma keharuman-Mu, memuliakan nama-Mu. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan buat setiap kita, boleh kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama dari buku Saat Teduh kita. Ya Allah, karena kami diberkati oleh kasih-Mu, kami ingin membagikan kasih itu kepada semua orang yang kami temui hari ini. Kuatkan kami melakukan pekerjaan itu untuk-Mu. Amin. Doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati setiap kita.